Hai teman-teman, Halo teman-teman, dengerin pantun rohani yuk. Ini dia nih pantun rohani untuk hari ini. dengan Nia dan Feby di Surabaya. Bersama Angelita di Malang. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Arnoldus Jansen edisi Kamis 25 Februari 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Namun pada kesempatan ini, saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkan hanya satu ayat, yaitu Matius bab 7 ayat 12 yang berbunyi demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Piknik ke Batu untuk petik saudari. Biasanya ramai mulai hari Jumat. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Saudara-saudariku yang terkasih, sejak abad ke-18, ayat ini disebut sebagai Golden Rule, peraturan emas. Golden Rule adalah prinsip yang mengatur perlakuan kita kepada orang lain sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan kita. Golden Rule sudah ditemukan dalam sumber-sumber Yahudi yang dirumuskan baik secara positif maupun secara negatif. Apa yang dikehendaki oleh setiap orang? Saya sungguh percaya bahwa semua orang di dunia menghendaki agar orang lain memperlakukan mereka secara manusiawi, terhormat, adil, dan berperi kemanusiaan. Tidak ada seorang pun di dunia yang ingin diperlakukan secara tidak manusiawi, tidak adil, sembarangan, dan tidak berperi kemanusiaan. Tetapi syaratnya satu. Sebagaimana kita ingin supaya orang lain memperlakukan kita secara terhormat, kita juga harus memperlakukan mereka secara terhormat. Apa mungkin masih bisa berkelakar? Bila sedang dalam kondisi tertekan, Adakah orang tua memberi ular? Ketika anaknya meminta ikan. Sebagai contoh, kalau kita ingin agar kita dihormati oleh orang lain, kita juga harus menghormati orang lain. Kalau kita ingin agar orang lain berbicara hal-hal yang baik dan positif tentang kita, kita juga harus membiasakan diri untuk berbicara hal-hal yang baik tentang orang lain. Dalam rumusan yang negatif, kalau tidak mau orang lain memperlakukan kita secara tidak manusiawi, maka kita juga tidak boleh memperlakukan orang lain secara sembarangan. Kalau kita tidak mau diomongi secara sembarangan, digosipi oleh orang lain, maka kita juga tidak boleh menggosipi atau memfitnah orang lain. Persoalannya saudara-saudari, kadang-kadang kita sudah berbuat baik kepada orang, berbuat yang benar kepada orang lain, berbuat adil, memperlakukan mereka secara terhormat. Tetapi banyak kali kita juga mengalami bahwa justru kita menerima yang sebaliknya. Kita sudah menghormati orang, tetapi orang tidak menghormati kita. Kita sudah berusaha berbicara yang benar tentang orang, tetapi orang malahan menjelek-jelekan kita. Lantas apa yang kita buat? Kita tidak boleh menyerah, apalagi ikut dalam keburukan orang lain. Kita harus hidup menurut kebaikan kita, bukan hidup menurut keburukan orang lain. Sebab pada akhirnya nanti, masing-masing kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan tentang kebaikan-kebaikan kita, bukan tentang keburukan-keburukan orang lain. Tingkatkan imun dengan meminum jamu. Tambahkan juga rajin berolahraga. Yang kau inginkan orang buat padamu,
Perbuatlah begitu pada mereka. Mari kita menghormati orang lain. Kita mencintai orang lain. Kita memperlakukan orang lain secara manusiawi. Karena dengan cara yang sama, kita juga akan menerima perlakuan dari saudara-saudara kita. Salam dan doa, saya Romo Yonasulu dari Batam Bible Center. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bertekun meminta sambil mencari dalam bingkai pengembangan sikap tenggang rasa. Berkat dalam. Terima kasih, berkat dalam.